Shalom, damai di hati, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Selasa 8 Maret 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur hanya kepadamu. Bahwa Engkau Tuhan yang telah memberkati kami, sehingga kami berada sampai saat ini dalam keadaan keberkatan Tuhan ternikmati. Kami berada dalam satu ibadah, renungan harian keluarga. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terlebih di saat kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 58 ayatnya yang keempat dan kelima. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh, itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah tema melakukan puasa dengan benar. Saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Berbicara mengenai puasa, maka Gereja Masih Injili di Minahasa sudah melakukan itu dalam program doa dan puasa, serta melakukan dalam hidup bergereja sejak tahun 1992 berkenaan dengan puasa diakonal. Berarti mengenai hal ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Ada yang berpuasa seminggu sekali di hari-hari tertentu. Ada yang sebulan sekali. Ada yang saat minggu-minggu sengsara sampai Jumat Agung. Ada juga ketika seorang ada dalam pergumulan yang berat dan lain-lain sebagainya. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini adalah suatu pertanyaan balik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya atas perintah Tuhan kepadanya. Ia menyampaikan suatu kenyataan hidup umat Tuhan
yang tidak sesuai dengan yang mereka perbuat dalam praktek puasa untuk Tuhan. Dengan terus terang, Nabi Yesaya menyampaikan, untuk apa puasa yang mereka lakukan kalau tidak dibarengi dengan tindakan iman sehari-hari? Hal yang berbanding terbalik dengan puasa yang mereka lakukan, seolah-olah melakukannya dengan setia, tapi hidup sehari-hari mereka berbantah-bantahan, berkelahi, saling memukul. Hal ini menunjukkan juga hubungan antara seorang dengan yang lainnya sedang tidak baik. Mereka juga menindas kaum lemah dan miskin. Nah, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan dan memenuhi semua ritual agama, termasuk puasa, sesungguhnya mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena perbuatan umat sendiri bertentangan dengan kehendak Tuhan dengan tanpa hati nurani yang murni. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat menunaikan ibadah dan juga doa puasa, itu maka sejalan dengan itu juga dalam hidup sehari-hari, hiduplah di dalam Tuhan. Antara lain, peliharalah hubungan persaudaraan dengan sesama, saling membantu menolong dengan sesama, menghindarkan hidup dari sombong rohani, tidak menganggap bahwa dengan melakukan rutinitas keagamaan termasuk puasa, orang dapat menyogok atau membujuk Tuhan. Saudara-saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam semuanya itu, pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Kami sudah beribadah kepadamu, mendengarkan dan membaca petunjuk-petunjuk Tuhan, akan larangan-larangan yang harus kami jauhkan dalam hidup keberimanan kami. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami sebagai umat Tuhan, supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, diberkatilah kami, tim yang sudah ada dalam pelayanan saat ini, dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, selamat, dan sejahtera. Biar kiranya kami
semakin tekun di dalam melayani Tuhan di bidang kami masing-masing. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati gereja Tuhan, Jemaat Gemim Maranatha Paselatan, mulai dari badan pekerja yang ada, ketua jemaat sampai kepada pelayan khusus, perangkat pelayanan, sekalipun dalam masa sulit ini, tetapi pelayanan harus terus dijalankan. Oleh sebab itu Tuhan Allah yang akan melindungi kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun dalam pelayanan serta menjalankan program-program gereja Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu, keluarga yang sedang dalam pergumulan, mereka yang isolasi di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, tolonglah mereka Tuhan, berkati obat, makanan, minuman, sehingga mendatangkan kekuatan dan kepulihan. Semakin hari mereka merasakan kekuatan dan kepulihan, serta anugerahkan semangat dalam menjalani hidup untuk dapat melewati pergumulan ini. Banyak juga jemaat mungkin ada dalam pergumulan sakit ataupun pergumulan lainnya. Tangan kasih Tuhan, Ia akan selalu menolong. Ya Bapa di sorga, berkatilah mereka yang ada dalam sukacita, selalu menyadari bahwa Engkau sumber berkat, sumber hidup yang sudah memberkati. Maka kepadamu dipersembahkan syukur dan pujian. Ya Allah, Bapa di sorga, diberkatilah pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkatilah pemerintah Kota Tomohon. Engkau juga memberkati masyarakat yang ada. Dengan kami hidup sebagai masyarakat yang patuh taat pada aturan pemerintah. Di dalamnya kami merasakan rasa aman, tentram, dan damai. Terlebih merasakan bagaimana kami sehat sampai saat ini. Karena mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sekalian yang terus menyaksikan program renungan harian keluarga dari hari ke hari. Engkau yang akan menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Supaya hari-hari hidup yang kami jalani, kami akan selalu dalam keadaan sehat dan baik adanya. Tuhan menjauhkan kami dari virus corona yang masih ada, serta penyakit-penyakit yang lain. Dan kami semua berada dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera. Ya Allah, Bapa di sorga, dalam cinta kasih-Mu, kami dapat melangkah. Tentu Engkau dapat
Engkau mendapati kehidupan kami, supaya kami hidup menyerahkan segala keberadaan kami semua. Kami akan terus berjuang, bekerja keras dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami kehendaki. Dan kami semua dapat menikmati hari-hari hidup kami di dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga firman yang telah kita baca dan renungkan dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.